Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatullah wassalamullah ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli siddiqi wa wafa. Para pemirsa Mercu TV yang budiman, pertama yang utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan banyak kita nikmat, karunia dan anugerah, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam suasana yang indah dan syahdu, yaitu bulan Ramadan. Para pemirsa Mercu TV yang budiman, ada sebuah hakikat yang patut kita jadikan sebuah pemikiran yang merupakan tujuan dari perintah berpuasa ini, bahwa kita sebagai manusia perlu memiliki sebuah kemampuan pengendalian diri. Syariat puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan buat orang-orang beriman adalah sebuah syariat yang bertujuan untuk membangun sebuah pengendalian diri. Dan pengendalian diri ini merupakan sebuah kunci sukses bagi seseorang untuk menjadi bermanfaat, berguna, dan bahagia baik dunia maupun akhirat. Ketika seseorang berpuasa, paling tidak akan terbangun 3 faktor pengendalian diri dalam jiwa masing-masing. Yang pertama, ketika seseorang mukmin berpuasa, maka ia harus mampu melakukan pengendalian indera, pengendalian fisik, di mana pada saat berpuasa dia harus mengendalikan indera matanya, dia harus mengendalikan indera pendengarannya, dia harus mengendalikan indera mulutnya, juga dia harus mengendalikan indera tangan, kaki, dan seluruh raga yang ia miliki. Jadi berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan haus belaka, tetapi seseorang ketika berpuasa, dia harus menahan gejolak dari indera-indera yang lain. Mata, telinga, mulut, tangan dan kaki, serta raga yang lain. Sehingga terbangun kemampuan mengendalikan fisik seseorang. Yang dengan kemampuan mengendalikan fisik itu, maka seseorang dapat menjaga masing-masing fungsi dan peran dari seluruh fisik dan indera yang Allah telah karuniakan. Yang kedua adalah kemampuan mengendalikan fikir. Ketika seseorang berpuasa, dia harus mengendalikan gerak dari fikirannya. Dia harus mengendalikan bagaimana cara berpikir yang positif, cara berpikir yang konstruktif dan membangun, menghilangkan cara berpikir yang negatif, prasangka buruk, menuduh orang lain tanpa bukti, fitnah, dan seluruh kebohongan-kebohongan yang biasanya merupakan asumsi dan makanan dari pikiran seseorang. Ketika seseorang berpuasa, dia harus mengerahkan, dia harus menekan gejolak-gejolak pemikiran yang liar dan bebas. Dan dia harus mengarahkan pemikirannya kepada pemikiran yang positif, konstruktif, dan bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga, ketika seseorang berpuasa, dia juga harus mengendalikan jiwa. Pada saat seseorang berpuasa, dia harus menekan rasa emosi yang tinggi tanpa sebab yang jelas. Pada saat orang berpuasa, dia harus mengendalikan rasa marah karena ejekan, celaan, atau perkataan orang lain terhadap dirinya. Dia harus mampu mengendalikan gejolak-gejolak jiwa yang tidak terbatas, perasaan-perasaan yang tidak jelas, gundah, gulana, risau, sampai kepada depresi dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Karena ketika seseorang berpuasa, pikirannya dikendalikan, raganya juga dikendalikan,
juga pada akhirnya dia berlatih untuk mampu mengendalikan jiwa. Di siang hari, seluruh asupan-asupan dari raga dan pikiran coba untuk dibatasi. Dan di malam harinya pada bulan Ramadan, kita diarahkan untuk membangun dan memberikan asupan-asupan jiwa berupa zikir, tilawah Al-Quran, sholat tarawih, tadarus, tausiah, dan lain sebagainya. Sehingga lengkap perintah berpuasa ini adalah latihan untuk membangun pengendalian diri terhadap raga dan fisik kita. Bukan sekedar lapar dan haus, tetapi juga kehendak mata, kehendak telinga, mulut, tangan, dan kaki. Kita juga tadi dilatih untuk mengendalikan fikir dan gerakan-gerakan pikiran lainnya, serta efek-efek dari cara berpikir yang tidak tepat dan salah. Dan ujungnya dalam berpuasa ini, sekali lagi kita diarahkan untuk mampu mengendalikan jiwa. Para pemirsa Mercu TV yang budiman, pada akhirnya kita berharap proses pengendalian diri ini mampu membangun seseorang yang memiliki jiwa yang sempurna, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan istilah nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang terkendali, jiwa-jiwa yang terkontrol, jiwa-jiwa yang tenang. Dan orang-orang seperti inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang telah terlatih, jiwa-jiwa yang telah terkendali, jiwa-jiwa yang terkontrol oleh latihan-latihan syariat puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, kembalilah kepada Allah dengan rasa tenang dan bahagia. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuklah ke dalam surga Allah. Semoga tausiah ini bermanfaat buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.